Recording dulu. Ya, sip. Oke. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah lagi. Yang ini kuliahnya kuliah forensik kan ya? Semua nggak salah. Jam 7 nanti kuliahnya kuliah Big Data. Oke, kemarin kita sudah masuk ke intro. Saya akan skip yang open course. Saya akan masuk ke wiki. Servernya lebih kenceng soalnya di sebelah sini. Padahal sebenarnya servernya sama, cuman yang open course settingannya yang ini forensik IT. Oke, kita kemarin udah bahas masalah definisi konsep, tujuan ruang lingkup hukum etika. Sekarang kita akan masuk ke proses akuisisinya. Perasaan kemarin udah sebagian dibahas. Kita akan coba, ini saya akan coba cepat ya. Minggu depan kita nggak ada kuliah. Sebenarnya saya pengen ngasih lihat yang sudah daftar siapa aja. Cuman pastiin Anda daftar, register, enroll. Nomornya adalah 114, yang forensik 114. Enrollment key-nya adalah ITTS 2023. Tolong kasih tahu yang lain aja ya, di grup atau apa. Jadi tolong masuk ke IT forensik, enrollment key ITTS 2023, ITTS-nya besar, 2023. Kemudian nomornya ini, nomor kuliahnya adalah 114 kalau di open course. Oke, jangan salah. Ini kemarin ada yang beberapa di detik-detik terakhir baru ngasih tahu saya masuknya bukan kuliah yang itu, masuk yang satu lagi yang open course-nya langsung. Waduh, itu pusing urusannya buat mindahin nilai soalnya. Mindahin nilainya pening, manual soalnya. Pusing kepala nih urusannya bisa setengah jam sendiri buat mindahin nilai satu orang. Soalnya harus dilihat satu-satu, pusing saya. Oke, gitu ya. Terus, oke, kita masuk ke sini. eh jadi waktu kalau ada apa-apa silakan, kalau ada pertanyaan silakan masuk di chat, tanyain ya. Intinya waktu kita ngambil data buat forensik, forensik ini urusannya buat barang bukti di pengadilan ya. eh ini sebenarnya saya lagi proses forensik juga sih sekarang. Lagi diminta jadi saksi ahli lagi. Alah, males banget dah. Eh, jadi ini yang saya omong ini benar-benar dilakukan sih sebenarnya, bukan teori. Benar-benar dikerjain dan urusannya rese. Ini curcol sedikit aja ya. Kalau Anda jadi saksi ahli di pengadilan, yang paling rese bukan urusan akuisisi, bukan datanya sih, bukan urusan IT-nya sih. Yang paling paling rese di pengadilan adalah pengadilan biasanya mereka akan merasa wakil dari Tuhan. Udah gitu seenak jidat ngatur jadwal. Tanggal sekian Anda harus hadir di persidangan. Ya, dan ini ngasih taunya cuma 3 hari, 4 hari sebelum hari H. Dan itu kalau saya kan susah ya. Jadwal saya kan padat ya. Dan mereka nggak mau tahu. Nah itu yang jadi masalah besar. Jadi kalau jadi saksi ahli pengadilan, itu yang PR besarnya adalah kita harus ngerjain PR jauh-jauh hari sebelumnya. Semua data siap, siap ditampilkan di sidang pengadilan. Udah gitu, yang paling nyebelin adalah mereka akan ngatur jadwal seenaknya dia aja. Suka-suka aja dia. Pokoknya kita harus nurut sama dia. Padahal kita saksi ahli. Kan sebel banget. Kalau dia kita terdakwa sih lain cerita ya, terdakwa harus nurut ya. Kalau kita saksi ahli kan dia yang butuh bukan kita yang butuh. Ya gitu kira-kira gitulah nyebelinnya. Oke. Jadi prinsip dasar akuisisi data mencakup relevansi. Data yang dikumpulkan harus relevan dengan tujuan atau perkara yang ada. Jujur datanya banyak banget dan kita harus milih dari data itu mana yang relevan dengan perkara. Terus harus akurat, bebas dari kesalahan, mabok dulu. Kemudian lengkap, mencakup semua aspek yang dibutuhkan untuk analisis. Terus data harus bisa diakses ketika dibutuhkan. Jadi paling gampang semua data ditaruh di satu folder. Jadi semuanya harus taruh di satu folder. Kalau kita kerja dalam satu tim, semua tim harus punya folder yang sama. Nah ini rada rebiek urusannya karena timnya kan nyebar ya. Jadi mau nggak mau kita pakai cloud sih.
Kalau sekarang rada enak pakai cloud walaupun agak berbahaya sebetulnya taruh di cloud. Jadi pastiin aja tidak bocor tuh datanya. Terus data harus dilindungi dengan akses dari akses yang tidak sah dan kerusakan. Oke, terus tujuan akuisisi data, lihat tren, pola hubungan data yang pengambilan putusan, terus kita pakai buat pengumpulan laporan, pengembangan model. Ini bisa pakai machine learning dan sebagainya kalau mau. Terus pemantauan kinerja sistem atau proses dan arsip. Oke, ada dua jenis akuisisi data, ada yang sifatnya live, ada yang statik. Kebanyakan sih statik. Kebanyakan statik ya. Ngopi file dari hard disk, import data database, download data dari internet. Ini kebanyakan statik yang kita kerjain. Kalau yang live itu kita bisa monitoring traffic jaringan, lihat rekaman log. Log juga bisa statik sih. Kalau lognya hard disk server bisa kita akuisisi, kita ambil, kita bisa ambil lognya tapi sifatnya statik. Terus juga kita bisa menangkap data-data dari sensor. Sensor ini bisa macam-macam. Sensor ini bisa dari IoT, itu yang canggih IoT. Cuman bisa aja CCTV apa segala macam, kategorinya sensor semua sih sebenarnya. Dan ini sifatnya live. Oke. Nah, perangkat kerasnya komputer, network, storage, perangkat input output. Nah, yang penting adalah aplikasi buat akuisisi data, ada data logger, network sniffer dan sebagainya. Kemudian ada database untuk nyimpen data. Untuk analisa ini tergantung jenis datanya sih. Bisa pakai Excel, SPSS, R Python itu kalau datanya bentuknya angka ya. Kalau datanya bentuk bukan angka ya bukan pakai software kayak ginian sih. Oke, ini bisa kesehatan, bisnis, ilmu pengetahuan, keamanan dan sebagainya. Itu data yang kita ambil. Oke. Oh ya, ini kebetulan kebuka dikit. Nah, ini buat kuliah nanti jam 7 sampai jam 9. Nih kalau mau ikutan juga silahkan. Saya akan jelasin bikin chat GPT lokal sendiri. Ini makhluknya ada di sebelah saya nih, di laptop saya. Ini saya pakai komputer di laptop saya, jadi nggak terlalu kenceng sebetulnya prosesnya. Tapi saya punya beberapa model. Itu. Jadi kalau mau ikutan, saya kasih URL-nya lah. Bentar. Iyalah, tadi mana sih? Apa ada di sini tadi? Oh, bukan. Ada di sini ya. Wah, lihat dari ininya Pak nih. Oke. Semester 4. Ini dia. Big Data Data Analytic jam 9 sampai jam 21. Saya kasih salin URL Zoom-nya paste di sini ya. Mudah-mudahan nggak kayak kemarin mati. Cuma 5 menit mati. Parah banget. Udah, kita coba ini mudah-mudahan nanti jam 7 kagak mati. Kemarin 5 menit mati. Akhirnya kita pakai Google Drive. Google Meeting. Oke, balik lagi. Sekarang teknik akuisisi datanya. Ini teori aja sih. Teori saya cepetin ya. Di sini ada beberapa teknik ada 3 teknik akuisisi data yang sering dipakai, yaitu disk imaging. Kalau sederhananya kita copy disk, terus analisa disk, memory dump, analisa memori, ngedump memori, udah gitu dianalisa, kemudian sniffing network. Dari disk imaging itu kita bisa dapat macam-macam, terutama log, file, segala macam. Dari network traffic ini kita bisa ngelihat, tapi ini susah-susah gampang. Kecuali kalau kita punya sensor yang dijalanin terus-terusan di jaringan itu. Oke. Nah, disk imaging adalah proses nyalin bit by bit dari seluruh hard disk. Bisa berbentuk hard disk, bisa SSD, bisa USB hard disk dan sebagainya. Ini kita sebut disk imaging atau file image. Tujuannya untuk preserve data, kemudian analisa yang lebih dalam dari seluruh jadi kita analisa
hard disk yang ada di perangkat tanpa resiko merusak data asli. Jadi data asli si hard disk aslinya nggak disentuh, yang kita analisa adalah kopiannya. Kemudian kita juga dapat mereproduksi ekosistem yang dipakai, kita rekonstruksi ekosistem yang dijebol tadi ya. Kita perlu milih tool buat melakukan forensik untuk disk imaging. Di belakang saya itu ada hard disk, cloning hard disk sih. Paling gampang. Kalau hard disk bisa di cloning langsung. Saya cari di Tokopedia aja ya contohnya. Alatnya, kalau hardware itu bisa berbentuk alat buat cloning hard disk. Wis, cloning hard disk. Hard disk. Oke, harganya sekitar 300 ribuan. Ada di belakang saya. Yang ini. Bukan yang Orico yang saya punya. Mereknya apa ya? Simtek. Ini cloning Simtek. Ini dia makhluknya. Coba kita lihat nih, dia harganya 300 ribuan bener. Yang ini persis, dan ini cloningnya enak banget sih. Tapi ini nggak saya pakai buat sekarang, ini nggak saya pakai buat urusan forensik sih. Ini saya pakai buat ngopiin hard disk buat dikirim ke sekolah-sekolah yang ada di daerah lah, kira-kira kayak gitu. Ini cepat, lumayan, sejam 2 jam maksimum lah udah ke copy satu hard disk. Oke, 500 giga. Kalau pakai cara yang normal, kita bisa cloning pakai perintah dd di Linux. Kalau di Windows pakai Ghost itu butuh waktu 5 jam, ini waktunya cuma 2 jam selesai. 500 giga, kira-kira gitu. Oke, jadi kira-kira kayak gitu alatnya. Kalau pakai software kita pakai dd, kalau di Linux, kalau di Windows pakai Ghost. dd perintahnya kira-kira kayak gini. Ini perintahnya gini, dd input file hard disk sumbernya, output file hard disk destination, bisa juga output filenya berbentuk file ISO, bisa. Terus saya biasanya akan ditambahin ini perintah status sama dengan progress. Jadi kelihatan berapa lama lagi selesai gitu. Cuman ini kecepatannya sekitar 100 giga per jam. Jadi kira-kira kalau kita punya 1 tera bisa seharian ya 12 jam ke kopi 1 tera. Bayangan kalau saya kemarin ngopi 10 tera. Jadi kira-kira seminggu ngopinya. Dan itu komputer nyala terus. Mabok kalau yang 10 tera, asli mabok. Komputer nyala dan harddisknya panas banget. Dipegang panas tuh harddisknya. Jangan khawatir. Gitu ya. Ini tadi buat toolnya. Oke. Kemudian kita perlu sambungan untuk nyambungin harddisk ke sistem forensik yang kita punya. Sambungannya namanya USB atau kabel SATA. Kita juga perlu bikin image dari harddisk tadi. Image itu ini ya, file ISO ini. Oke. Atau kalau file ISO itu partisi ya, harddisk banget. Kalau dia berbentuk partisi atau apa, saya biasanya kasih nama IMG aja belakangnya. Kalau file ISO itu bisa kita bikin jadi harddisk lagi lah, apa kayak gitu. Nah, yang seru, saya baru belakangan bisa ngerjain itu dari filenya VirtualBox. Kita file OVA atau apa yang di VirtualBox, VDI yang ada di VirtualBox, kita bisa jadiin harddisk beneran. Jadi ini kita bisa pakai buat cloud. Jadi kalau kita punya, saya taruh di sini kali ya, VirtualBox. Oke, kita kasih lihat aja di sini di bawah nih, kalau nggak salah, ini dia, convert VDL ke image untuk bare metal. Jadi kalau kita punya mesin di ini, kalau ini kebetulan VirtualBox ya, VirtualBox itu filenya bentuknya VDI, bisa kita lihat di sini misalnya. Saya gedein aja.
Jadi yang mesin-mesin virtual di cloud segala macam kita bisa jadiin image buat hard disk beneran sih sebenarnya. Sorry, CD VirtualBox VM. Ini adalah mesin-mesin yang ada di VirtualBox-nya saya. Misalnya saya akan masuk ke mesin Ubuntu Desktop Orange ini. CD Ubuntu 2404.1 Desktop Orange. Jadi ini ada beberapa file. File yang pentingnya adalah makhluk yang ini nih. Nih, oke. Saya kasih lihat dulu RS-A. Jadi ini ada sekitar 16 giga. Ini bisa kita convert jadi image, dan image ini bisa kita write ke hard disk nantinya. Pakai DD nge-write-nya. Jadi, kalau kita lihat perintahnya adalah clone HD. Jadi ini perintahnya perintah command line di Linux ya. VBox manage clone hard disk, file VDI tadi kita buat jadi file IMG. Formatnya RAW. IMG ini bisa pakai DD di write ke hard disk /dev /sda sdb sdc dan sebagainya. Hard disknya nanti akan persis sama dengan hard disk yang ada di VirtualBox. Dengan cara ini kita bisa untuk OpenStack apa segala macam, sebetulnya logika berpikirnya bisa kayak gini juga semua gitu ya. Jadi kalau kita ada mesin di cloud yang bermasalah, mesin cloud tadi ini kasus yang paling gampang lah mah di Pusat Data Nasional PDN itu kan cloud. Jadi kalau kita mau analisa, kita bisa ngambil sebetulnya file-file semacam VDI-nya. Kalau di sana VMware makanya ya. Jadi kita bisa pakai VMware, kita bisa googling sih atau pakai ChatGPT nyari. Jadi kita harus kayak gini harus ini ya, harus gigih nyari informasinya. Gimana caranya convert image VMware virtual machine ke IMG. Oke. Untuk di write, untuk di cloning ke hard disk. Oke. Nah, dia namanya VMDK. Oke. Ini pakai ini bisa di cloning sih sebenarnya. Oke. Tapi harus install dulu QEMU segala macam. Tapi harus nemuin file VMDK-nya dulu. Dia biasanya ada di folder mana gitu, nyari, ketemu, hajar. Gitu ya. Kayak gitulah. Nah, ini kalau di Linux DD-nya kayak gini tadi. Ini sama persis sama yang saya pakai tadi ya. DD if IF sama dengan nama IMG-nya, OF sama dengan /dev /sd apa, status progress ke write gitu. Jadi dengan cara itu kita bisa dapat image dari server yang bermasalah. Misalnya servernya kena ransomware atau apa segala macam, kita butuh nyari barang bukti dan sebagainya, kita harus nyari kayak gituan. Gitu. Nyebelin sih sebenarnya. Tapi ya harus dikerjain sih kalau dia di saksi ahli kayak gitu modelnya. Perjuangannya edan sih sebenarnya kalau tahu, cuman nyebelinnya kejaksaan sama pengadilan nggak peduli sih. Kalau kita dibayar sama bank lumayan, duitnya 2 digit biasanya. Kalau yang bayar namanya kejaksaan atau pengadilan negeri, ya biasanya saksi itu datangnya cuma dari jaksa atau dari terdakwanya ya. Jadi dari dua itu, dari pengacara terdakwa atau dari kejaksaan. Jadi saksi dari dua pihak itu. Kalau dari kejaksaan berarti gajinya, honornya sesuai dengan Bappenas itu paling sekitar 1 juta. Ya halal sih, cuman nyebelin aja. Tidak sebanding dengan kerja yang kita lakukan sih sebenarnya. Sakit hati, tapi ya boleh buat. Jadi kira-kira kayak gini. Oke. Terus kita perlu bikin hash dari image tadi. Hash value-nya, cara bikin hash-nya bisa dicari di sini juga sih sebenarnya ya.
Saya ini dulu ya. Cara membuat hash jadi kalau baca kata-kata seperti itu sebaiknya cari di ChatGPT. Cara benernya seperti apa supaya kebayang dari sebuah file ISO atau file ING dari hard disk. Oke. Nanti hashnya di compare. Jadi kalau kita sudah dapetin hash, itu disimpan nilai hashnya dia. Nanti kalau kita mau bikin lagi sesuatu kopiannya, kita bisa ngecek. Nih, SHA 256 SAM atau MD5. Ini outputnya kira-kira kayak gini nih hashnya dia. Tergantung dari yang dipakai yang mana ya. SHA 256 SAM atau MD5 SAM. Oke. Kalau di Windows lebih Rebiek sih sebenarnya. Oke. Kalau di Linux lebih enak. Nanti kalau mau compare hash, tinggal kita ini kalau kita punya hard disk, kita dapetin SSH 256 SAM-nya atau MD5 SAM, terus lihat hashnya sama apa kagak. Ini kelihatan hashnya yang ini sama apa enggak. Kalau beda, ya berarti beda. Jadi hard disknya sudah korup kayak gitu. Jadi cara ngecek hard disk korup apa segala macam, kita cek di hashnya. Dan ini penting banget kalau kita mainan barang bukti, karena buat memastikan bahwa barang buktinya tidak berubah, kita makainya hash ini, gitu ya. Jadi kalimatnya sih pendek aja di sininya sih cuman mana tadi? Oke. Membandingkan hash value dari ini. Pendek kan kalimatnya, kerjaannya bonyok sih sebenarnya. Jadi harus ngerti ini buat apa. Ini buat memastikan bahwa si barang bukti asli, tidak berubah. Nah, tool-tool yang dipakai adalah Ncase, ini yang komersial, FTK Imager, open source, ada di Linux, ada di Windows. DD kita pakai Linux. Tadi kita bisa lihat ada MD5 SAM, ada segala macam, gitu ya. Nah, itu yang berbentuk hard disk imaging. Nah, belum analisa isi hard disk ya, baru hard disknya di copy dan kita memastikan bahwa kopiannya itu tidak berubah dan sebagainya. Oke, sekarang memory dump. Ini lebih susah sebetulnya. Ini dipakainya terutama kalau kita berperang melawan ransomware. Biasanya ini dibutuhin banget, tapi ini biasanya kita jarang sampai bisa dapat beneran, karena biasanya komputernya udah dimatiin atau HP-nya udah dimatiin. Jadi kita nggak bisa memory dump sih sebenarnya. Jadi memory dump itu ngopi seluruh isinya memori RAM dari komputer ke sebuah file, gitu ya. Jadi apa yang ada di dalam komputer, memori RAM-nya komputer tadi di copy ke file. Oke. Ini berisi semua informasi proses yang sedang berjalan, data yang sedang diakses, konfigurasi sistem saat itu. Oke. Kalau mau ngecek bisa pakai ChatGPT. Bagaimana cara, jadi kata-kata seperti itu jangan ditelan ya, jangan dihafal. Jadi pakai logika aja sih sebenarnya. Jadi udah gitu kita bisa cek cara melakukan memory dump di server Linux misalnya. Oke. Harusnya saya klik ini ya, salah. Jadi biasa ini bisanya kalau pakai duit. Oh, ini saya lagi bikin ChatGPT lokal, dia harusnya bisa. Tapi harus pakai API ternyata kalau ngomong ke search engine. Jadi dia ngedamnya pakai DD juga, tapi device memory, terus prosesor K-core bisa ke sini juga, atau pakai Lime, Linux Memory Extractor. Ini metode forensik yang paling disarankan. Kita bisa install, kemudian kita compile, kemudian kita jalankan. Oke. Kita insert module. Ini kalau ini insert module kernel
ke dalam sistem operasi. Oke. Kalau di Microsoft pakai AVML, saya belum pernah pakai juga sih. Ini ya, output memory dump bisa digunakan di sini. Rekonstruksi proses malware, digital forensic tool. Jadi kebanyakan ini dipakainya terutama untuk kalau kita lagi perang lawan ransomware. Oke. Coba bisa nggak saya ini gede sih, memori saya gede nih 32 giga nih. Kalau ngedam lama. Tapi kita coba aja ya. Coba aja. Percobaan biasa. Jadi ini saya kerjain. Saya bisa cek dulu dev mem-nya ada kagak di sini. Saya jadi super user dulu ya. Clear lah ya. Home ono download ls dev mem. Ini ada dev mem. Ini ada dev mem. Dev mem adalah device memory. Di sini ada beberapa device, ada MQ, ada May, media dan sebagainya. Jadi kita bisa melakukan ini. Terus saya kasih lihat status sama dengan progress. Oke, ini saya akan nyimpen ke sebuah file namanya memdump.raw, gitu ya. Jadi pakai DD. Ini sudonya nggak butuh sebetulnya karena saya udah di posisi super user. Tapi ini 32 giga nih. Ya nggak gede sih, cuma nyebelin aja. Oke. What's not permitted? Coba saya paksa, mau nggak? Ini soalnya lagi run live, jadi nggak mau. Nggak bisa. Tidak mau. Jadi nggak mau nih. Jadi harus masuk ke, coba kalau prosesor ke core ini mau nggak? Kernel core aja ya. Coba. Itu langsung ke memori langsung, soalnya jadi ngacak-ngacak memori. Langsung komplain, dia nggak mau. Nah, kita masih bisa. Jadi yang kernel core-nya cuma berapa giga tuh? Gila. Lihat, perhatiin kecepatannya nih. Kecepatannya kenceng banget loh ini. 300-an megabyte per second dikali 8 nanti. 300 kali 8 itu berapa? 8 kali 3 sekitar berapa giga BPS kira-kira kecepatannya. Ini saya punya memori nah udah gitu selesai, ini dianalisa sih. Cuman ya ini kalau dilihat nanti horor sih sebenarnya. Tetap aja kita sebagai manusia susah ngelihat. Oke. Jadi kira-kira kayak gitu memori dump. Caranya kira-kira kayak gini. Nanti analisanya serem. Ini saya biarin aja dulu lah. Orang nggak komplain dia. Oke. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi yang ini bisa dikerjain, tapi yang ini nggak bisa dikerjain. Itu ya, beres ya. Oke. Balik lagi ke... Ini kalau ada pertanyaan silakan tulis di chat ya. Oke. Jadi memory dump kira-kira caranya seperti itu. Ini betul-betul real time, kondisi mesin nyala. Oke. Terus kelihatan semuanya dipakai buat ini, bisa membuktikan bahwa serangan cyber sedang berlangsung. Pengambilan perangkat keras khusus untuk mengalukan memori dump tadi udah kita lihat. Jadi ini bentuknya kalimat. Cuman nanti kejadian benernya kita harus ngetik perintahnya. Jadi caranya buat belajar bener ya pakai ChatGPT. Ini contoh toolnya, ini ada WinDebug kalau di Microsoft. Kalau yang open source ada Volatility. Tapi saya tadi nggak pakai yang itu, saya pakainya langsung yang main ke mesin banget. Kita pakainya tadi pakai DD. Terus langsung ke device-nya, langsung dihajar dari device langsung. Itu mainnya lebih kasar sih. Oke. Nah, sekarang yang network traffic capture, di sini ada Wireshark, ada TCP/IP.
Dua-duanya dijalankan bisa di Linux. Kalau yang di Spidam Linux, kalau Wireshark bisa Linux sama Windows. Oke. Kalau pernah ikut kuliah jaringan saya biasanya suka pakai Wireshark. Oke, paling gampang sih. Bentar. Ini kok nggak kelihatan sih? Oke, saya coba ngasih lihat Wireshark-nya buat ngingetin doang sih. Ini saya install nggak ya di sini? Wireshark. Oh, install. Oke. Ini Wireshark. Ini sama, Windows sama Linux sama bentuknya kayak gini. Sama persis lah bentuknya. Kita bisa capture. Kita bisa lihat option, mau yang di capture device yang mana. Di sini ada ENP2S0. Kalau di Windows nanti ada apa ya? Udah lupa ada Windows. Jarang pakai Windows. Pokoknya ada Ethernet, ada Wi-Fi dan sebagainya. Kalau ini Ethernet tuh, ENP2S0 Ethernet. Saya nggak punya Wi-Fi di komputer yang ini, nggak ada Wi-Fi-nya. Kelihatan ada traffic aktivitas di sini. Kita bisa start capture di situ. Nah, ini lagi capture-nya. Ini bisa kita lihat traffic yang lewat. Ini kita bisa lihat ininya. Bisa lihat bahasa manusianya sebelah kiri ini. Ini bahasa mesinnya. Oke, saya klik sembarangan aja, klik apa, ini akan berubah. Coba kalau saya capture-nya saya stop dulu bentar ya. Kalau capture kayak gini, ini cuman ini aja, catatan aja. Coba, ini warnanya biru semua, itu ini kebetulan kelihatan ini UDP semua. UDP itu biasanya buat ngirim video, karena ini saya lagi pakai Zoom. Jadi film videonya kelihatan banget. Nah, ini ada beberapa yang warnanya apa ya? Pink. Ini TLS itu di encrypt dia. Saya klik yang TLS-nya. Ini ada transport layer security nih di encrypt datanya nih. Ini data di encrypt nggak kebaca sih sebenarnya. Ada yang warna hijau tadi, tapi cuma 1-2 biji yang hijaunya, susah banget ngeliatnya. Susah. Coba saya geser-geser ya. Ini UDP semua. Ini ada yang merah-merah, ini kelihatan dia flag-nya reset. Ini adalah final acknowledge, itu mutusin sambungan. Ini sync, itu buka sambungan awal, sync acknowledge. Jadi kalau kita udah sering main, kita bisa tahu ini lagi, ini ada yang hijau 1 biji doang. Ada yang hijau. Tapi ini cuman koordinasi aja dia, nggak ada payloadnya. Jadi yang kalau kita ngelihat kayak gini yang menarik yang hijau biasanya. Karena hijau biasanya bisa kita lihat isinya. Kalau dia bawa payload kita bisa lihat. Jadi kalau kita sebagai forensik biasanya nyari yang hijau-hijau sih. Kalau TLS kita udah pingsan. Kalau udah TLS kayak gini udah mati dulu. Ini semuanya urusannya enkripsi semua nih. Ini HTTPS enkripsi matang dah lu. Nggak bisa dibaca isinya apa. Nih kayak isinya cuma kayak gini doang. Matang, nggak bisa dilihat apa-apa. Jadi nggak bisa dilihat sih sebenarnya. Oke. Jadi sarannya sih jadi gini, kalau untuk bisa ngerti seperti ini harus sering main jaringan sih, mau nggak mau, supaya ngerti apa yang kita lihat. Jadi ini nggak bisa pakai teori sih sebenarnya. Teori bentuknya cuman kayak yang saya jelasin kayak tadi aja. Poin-poin gedenya, tapi nanti ngelihat prakteknya, matang dah lu. Kan cuman gini aja kan, pengambil kita pakai perangkat lunak untuk paket catcher untuk menangkap paket data yang lewat, analisa paket yang tangkap, identifikasi protokol yang digunakan, IP, port, konten data. Cuman gitu doang. Tapi kalau udah ngeliat benerannya, horor. Jadi kira-kira gitu. Ini harus banyak latihan sih kayak gini. Makanya orang-orang forensik biasanya dasarnya dia dulunya hacker, kemudian juga punya ilmu cyber security, terus naik tingkat lagi ke forensik. Dan ini harganya mahal sebetulnya. Kalau di perbankan, ini rata-rata kerjaan seminggu 2 digit. Kira-kira kayak gitu. Jadi ini mainannya, ini semua ini kerjaan 2 digit, 3 digit sih sebenarnya. Dan kerjanya seminggu 2 mingguan. Dan itu kerja keras sih.
full, nggak bisa diganggu yang lain, kita full fokus ke situ. Itu kira-kira. Cuman kejaksaan segala macam tidak tahu bahwa untuk sampai level ini susahnya setengah mati sih sebenarnya. Jadi Republik ini kurang menghargai lah kalau kita yang ngerjain. Dianggapnya gampang, nenek moyang lu gampang. Sekarang urusannya dokumentasi sama chain of custody. Oke. Chain of custody kalau dalam bahasanya Sunnah Rasul itu sanad ya. Dalam bahasanya hadis itu sanad. Oke, kira-kira kayak gitulah. Nah, ini masalahnya adalah akuntabilitas. Jadi barang bukti satu tindakan harus benar sesuai dengan prosedur, transparan. Dokumen dapat memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang terjadi pada satu objek atau data. Oke, perlu dicatat di sini kalau kita mainan di sini di forensik, yang kita ajukan adalah fakta aja. Kita nggak mengajukan di luar fakta. Jadi sepengetahuan saya, nggak bisa kata-kata seperti itu nggak bisa dipakai. Jadi dipakainya cuman berdasarkan barang bukti ini, kayaknya yang terjadi adalah seperti ini. Barang buktinya seperti ini. Itu. Jadi ngomongnya fakta, nggak bisa kayaknya. Menurut pengetahuan saya nggak bisa. Jadi fakta aja. Oke. Dokumen dapat digunakan untuk melacak keberadaan suatu objek atau data jika terjadi kehilangan atau penyalahgunaan. Jadi misalnya dari log kita bisa lihat bahwa ada ini masuk, ada yang login dari mana, atau dari log kita bisa lihat ada file apa masuk, terus filenya kelihatan dari log lagi ternyata dia bikin spawn bikin anak, bikin exe, jalan. Nah, itu udah mulai kelihatan. Gitu ya. Oke. Dari sisi legal, dalam konteks hukum, dokumen bisa menjadi barang bukti yang sah dalam persidangan. Cuman kita perlu mencatat bahwa ini hati-hati banget di sini ya. Karena barang bukti ini bentuknya soft copy. Dan soft copy itu bisa diedit. Jadi ini seru-seru ini ngeri-ngeri sedap karena barang bukti kita bentuknya soft copy. Dan ini soft copy sangat mudah untuk disalahgunakan. Itu. Jadi kita benar-benar disumpah. Ini nggak boleh sampai ini diedit nggak bisa. Dan pengadilan punya kecenderungan untuk tidak menggunakan soft copy sebetulnya. Sebisa mungkin mereka pakai yang hard copy. Cuman ya susah lah. Kalau serangan cyber kan soft copy semuanya. Nah, serba susah jadi. Jadi kira-kira itu yang jadi masalahnya. Karena soft copy bisa diedit. Log itu bisa diedit. Jangan khawatir hacker untuk ngilangin jejaknya dia ngedit log. Kalau hackernya jago ya. Itu yang pertama. Ini urusannya dokumentasi ya. Nah, sekarang urusan sanad, kayak hadis. Ini adalah rantai penanganan. Dokumentasinya harus mencatat secara rinci perjalanan satu barang bukti dari mulai ditemukan, dikumpulkan, digunakan sama siapa aja dalam satu proses sampai ke sidang. Jadi siapa orang yang megang, meriksa barang bukti tersebut, tindakan apa yang dilakukan, tanggal, waktu, tanda tangan. Itu. Dan itu terus. Gitu. Jadi ini sanatnya betul-betul di trace. Jadi kalau ada perubahan bisa di track. Ini siapa yang biang keroknya gitu. Karena yang kita handle adalah barang buktinya barang bukti soft copy. Makanya semua barang bukti harus di cloning. Oke. Kita harus menjamin integritas barang bukti, tidak terkontaminasi, rusak atau diganti. Mencegah klaim pemalsuan, ada catatannya karena catatannya lengkap, sulit bagi pihak lain untuk nyangkal keaslian barang bukti. Oke. Terus untuk meningkatkan juga kredibilitas barang bukti. Kalau kita punya sanad yang kuat, barang bukti ini bisa lebih dipercaya di mata hukum. Jadi catatan kapan, siapa, tanggal, waktu, apa yang dikerjakan itu harus lengkap banget. Ini harus lengkap sekali. Ya. Ini kerjaan saya. Jadi ini kerjaan yang paling menyebalkan dari si forensik tuh, urusannya yang ini yang nyebelin. Terus elemen-elemen penting dalam
chain of custody betul-betul standar loh ini. Jadi kalau kita ngomong sama pengacara, ngomong sama apa, ini ada chain of custody-nya loh ini, hati-hati. Jadi ini bener-bener dilakukan nih. Oke. Jadi emang dipelajari beneran kalau terutama di orang pengacara hukum itu ini dipakai banget, dan ini akhirnya nurun ke kita-kita yang main di IT, kepaksa ngikutin cara mereka, dan ini sebenarnya turunan paling kerennya dari hadis sih sebenarnya. Oke, elemen penting yang dari dalam chain of custody adalah identifikasi unik. Tiap barang bukti harus kasih identitas unik yang tidak bisa dipalsukan. Nah, ini bisa berupa nomor apa segala macam, harus jelas. Jadi misalnya ini kasus apa, nomornya berapa, barang bukti nomor berapa, itu harus jelas semuanya, gitu ya. Jadi nggak bisa kita nanti ngarang nama di sidang. Ini barang buktinya adalah USB flash disk, SanDisk yang ini. Nggak bisa gitu, harus ada nomornya jelas segala macam. Gitu ya. Terus ada pencatatan rinci, tadi ya, orang yang terlibat, waktu, tanggal, apa yang dikerjakan, tanda tangan tiap orang. Nah ini agak seru tanda tangan karena tanda tangan kan sifatnya fisik. Sementara kalau elektronik kita sebenarnya harus pakai tanda tangan digital sih sebetulnya, gitu ya. Barang bukti harus disimpan dalam kondisi yang aman untuk mencegah kerusakan atau kehilangan. Dan ini dikerjain beneran serius. Yang ini ya barang bukti yang nggak bisa hilang dikerjain serius. Kalau saya ngelihat laptopnya apa teman saya itu yang jadi forensik, Calvin Silain, ini dia orangnya, coba Lean Silain ya, ini dia. Ini laptopnya berlapis-lapis. Untuk nyampe bisa pakai laptopnya harus masukin kalau nggak 3 atau 4 kali password. Dan mesinnya ada di mesin virtual lagi. Wah gila dah pokoknya. Stres ngeliatnya. Lu gila lu. Iya harus gitu emang. Wah mabok dah gue. Saya nggak separah itu sih. Tapi udah kayak gitu tetap aja dimintain jadi saksi ahli. Stres juga sih sebetulnya. Oke. Mana tadi ini ya. Oke. Kita perlu formulir dokumentasi untuk melakukan chain of custody ini. Secara umum harus ada identitas barang bukti, tanggal waktu, orang, nama, jabatan, atau tangan, tindakan yang dilakukan, kondisi barang bukti, lokasi penyimpanan. Jadi bentuknya kira-kira seperti ini ya. Nomor, tanggal waktu, orang yang terlibat, tindakan yang dilakukan, kondisi barang bukti, lokasi penyimpanan, tanda tangan. Bentuknya soft copy. Oke, kalau kita mainnya soft copy, penerapan chain of custody di forensik, di medis juga, industri farmasi juga, di lingkungan semuanya pakai ini semua. Jadi ini teknik ini umum dipakai di mana-mana sih sebenarnya. Soalnya kalau nggak kita nggak bisa nge-trace gitu. Oke, balik lagi. Jadi kira-kira kita udah masuk ke akuisisi data udah beres. Kita hajar cepat aja ya. Nanti yang akan lama di demo-demo di bawah ini. Tapi ini kayaknya minggu depan nggak ada kuliah kan ya? Ntar. Kayaknya nggak ada deh. Minggu depan sudah tidak ada kuliah. Kita akan kuliah lagi. Sorry. Minggu depan tidak ada kuliah, sudah Idul Fitri. Kuliah lagi tanggal 7. Masih cuti bersama nih. Kita tanggal 14 dong kuliahnya lagi ya. Waduh. Ya wish. Baru masuk tanggal 8 kalau nggak salah ya. Jadi tiga kuliah tanggal 14 ya. Jadi masih cuti bersama kalau di sini mah kacau. Oke. Tapi kalau ada apa-apa silakan ini ya. Silakan teriak pakai email atau apa. Oke. Jadi kita masuk tanggal 14 buat yang kelas yang offline tanggal 10 kalau nggak salah. Tanggal 10 udah mulai masuk. Tapi saya sih akan ada di kampus sih tanggal 10, kemungkinan besar ada di kampus. Oke. Ini tuh kelihatan. Parah dah. Oke. Oh ya, tanggal 17 akan ada workshop untuk splicing fiber optic. Apa?
workshop splicing kabel fiber optik di kampus. Silahkan datang. Kalau nggak salah ini jam 10 sampai jam 12 kalau nggak salah. Tapi harus tanya ke Mei lah. Ya benar jam 10 kan. Jam 10 sampai jam 12 sampai selesai. Kita akan workshop splicing fiber optik di kampus tanggal 17. Silahkan kontak sama Mei kalau mau datang dan sebagainya. Itu ya. Oke. Balik lagi. Saya cepetin. Ini udah beres. Oke, ini udah beres. Sekarang kita masukin ke analisa data. Oke, kita masih belum melakukan forensik benernya ya. Ini baru teori-teorinya aja. Jadi, apaan? Oke, kita akan masuk ke buat analisa datanya. Nanti kita mulai benerannya di sini. Forensik email. Ini masih teori. Jadi saya coba cepetin aja. Oke. Oh, ini mah udah tadi barusan ya. Oke, kita analisa data. Toolnya bisa macam-macam, nanti akan kita banyak praktekin di waktu kita praktek beneran. Saya demoin, ini cuman teorinya aja. Tadi tujuan forensik, identifikasi, ngumpulin, analisa, dokumentasi, presentasi. Presentasi ini yang penting, dan ini nanti di pengadilan yang perlu dicatat di sini adalah bahasanya harus bahasa manusia biasa, gitu ya. Oke. Nah, tool-toolnya ada banyak banget toolnya. Di sini kayaknya saya hanya berusaha untuk nyatet tool yang open source-nya. Tool yang berbayarnya saya skip. Soalnya kita kere semua. Oh ada sih, ini ada nih. Ini yang berbayar ya, Ncase, FTK. FTK itu sebetulnya ada versi free-nya. Tapi kalau yang mau bagusnya bayar. Ada XW Forensic segala macam. Tapi saya jarang pakai nih. FTK ada sih, pernah pakai. Nah, itu kan ada FTK Imager. Oke. Nah, yang open source, Wireshark itu buat apa sih? Buat tadi nyadap. Otopsi, tapi otopsinya, psinya gini. Ini buat nyatat sih sebenarnya. Nah, SleuthKit itu untuk analisa file system, FTK Imager juga buat analisa file system. Kalau saya udah nggak pakai FTK Imager, saya pakai DD aja sih. Saya pakai DD sekarang banyaknya. Saya tidak pakai FTK Imager. Cuman kalau DD jadi kerjanya lebih banyak aja yang harus dikerjain sih. Kalau FTK Imager lebih enak gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Itu ya. Jadi ini buat nyadap, ini buat nyatet. Jadi otopsi buat nyatet, bentuknya kira-kira kayak gini sih. Otopsi kan buat ini ya, Jul kali Linux. Oke, kita bisa lihat image-nya aja. Nah, ini kita bisa. Jadi caranya kalau mau belajar gitu aja sih. Oke, ini kita bisa lihat nih apa? Type-nya apa, name, written, access, created apa. Jadi ini kayak yang tadi catatannya, catatan apa yang kita kerjain. Terus di sini homepage-nya dia. Oke, kita bisa buka case baru, kita bisa open case, nanti kita catat barang buktinya apa. Dia lebih catatan sih. Jadi otopsi buat catatan sebetulnya. Biasanya ada di Kali Linux sih, kalau mau bisa ditaruh di Kali Linux. Kalau mau paling blow-on-blowonan sih bisa pakai Excel sih sebenarnya. Cuman ini kan udah keren, ini udah emang dicun buat urusan forensik. Itu ya. Kira-kira kayak gitulah cara berpikirnya. Ini ada kayak gini sih. Nanti ada host buat tempat nyimpan barang buktinya di mana segala macam. Oke. Saya coba lihat lagi di sini, bisa kelihatan nggak ya? Ups. Nih bukanya. Nah ini dia. Nih case name, description, kemudian siapa yang jadi apa ininya. Terus di sini nih kita bisa dapetin download.
Kita bisa dapetin image dari barang buktinya. Nah, terus eh bisa ngetes macam-macam sih. Itu ya. Jadi kayak ginilah kira-kira bentuknya otopsinya. Jadi semua dijadiin satu. Nah, ini bentuknya file ISO, type disk, import method, symlink, apa segala macam bisa dilihat di sini. Oke. Nah, ini catatannya dia. Logikanya sih kalau udah pernah ngelihat gini sih, oh oke, apalagi udah tahu teorinya ya. Oh, cuman gini doang sih sebenarnya. Jadi kalau ini jadi satu semua di satu platform, semuanya beres. Kalau kita nggak kayak gini, misah-misah makhluknya. Kalau ini jadi satu semua. Jadi kalau kita butuh apa-apa udah enak. Cuman ini jadi masalahnya adalah di satu laptop kali Linux. Kalau kita tim rada ribet juga urusannya jadinya. Kalau saya lebih cenderung pengennya makainya Google Docs sih. Coba kita cek ada kagak ya. Saya belum kepikir baru gara-gara ngomong kayak gini jadi ada eh forensic tools, forensik apa ya? Ya udahlah tools, support tools, tools for Google Doc. Gitu ya. Coba ada kagak? Wow, ini mah buat investigasi si Google Google Workspace-nya ini mah. Ya, bukan itu saya maksudnya. Nah, ini kalau ini buat analisa ya. Jadi kalau misalnya si Google Doc-nya jadi barang bukti, kita perlu melakukan analisa. Nah, udah nih dia kasih tahu tool-toolnya. Ada akses drive log data, apa segala macam. Jadi harus banyak belajar sih, jujur. Itu. Wah, ini ada di GitHub nih. Awesome Forensic Tools. Oh, ini daftarnya. Ini daftar tool-tool yang bisa dipakai. Oke. Oh, daftarnya tool yang ada. Ya udah. Ini jujur, kalau udah mainan kayak ginian, toolnya banyak banget sampai pusing sendiri. Jadi apa yang saya omongin ini nggak ada apa-apanya sih, dikit banget sih. Ini udah beres ya. Jadi cuma dikit aja. Tadi kalau kita lihat daftarnya bejibun, banyak banget. Ini yang komersial. Terus tool utama untuk forensik buat akuisisi data, buat nyalin barang bukti dari perkakas ke komputer kita, analisa file system, kita bisa lihat struktur file system, nemuin file tersembunyi atau terhapus, kita bisa recover, undelete, memulihkan file terhapus atau rusak, bisa analisa email, kita bisa analisa web browser, riwayat browsing, cookie, cache, kita bisa analisa registry di Windows, oke, kita bisa analisa malware, kita bisa visualisasi data dalam bentuk grafik supaya lebih gampang. Terus kita buat bikin laporan. Ini jadi ini masing-masing ada toolnya masing-masing. Jadi kalau mau enak, ini sebetulnya di copy paste ke ChatGPT paling enak sih. Cari di Google lebih ribet biasanya. Misalnya gini ya, pemulihan file yang rusak. Kayak gini aja ya. Nah, kita bisa masuk ChatGPT, sebutkan tool untuk di Ubuntu 2404 atau di Kali Linux ya. Di Kali Linux 2024.4 misalnya. Oke. Langsung dia kasih tahu. Ada beberapa sih. Jadi ini saya cuma ngasihnya keyword. Udah gitu kepaksa kita harus cari toolnya. Itu. Dan ini harus sering latihan sih. Jadi nggak bisa pakai teori doang. Harus sering latihan supaya jadi kayak insting. Oh oke, kita butuh ini. Oh oke, kita butuh ini. Kalau sering latihan jadi udah kayak gitu. Jadi ini bukan masalah apa ya. Ini nggak bisa diapalin kayak gini, nggak bisa diapalin. Ini latihan. Dan jujur saya juga susah buat ngapalinnya juga karena toolnya banyak banget. Dan saya biasanya juga nanti dibantu sama Google atau sama, kalau sekarang udah enak banget, kalau saya sekarang udah lebih lebih keenakan pakai ChatGPT sih.
Jadi caranya ininya jadi keyword, kemudian kita tanya ChatGPT, tool yang benernya apa sih? Itu. Misalnya yang ini kita pengen analisa web browser, cari riwayat browsing, cookie dan cache. Ya udah gini aja. Terus kayak mana tadi ChatGPT ini ya? Sebutkan tool untuk ini di kali Linux 2024.4 untuk browser Chrome gitu. Nanti bisa spesifik Chrome-nya Chrome yang mana gitu, Chrome di Windows atau apa. Wah, dia pakai SQLite lagi. SQLite itu database yang kecil ya. Wah, ini mah cuma bikin datanya. Buat nyimpen datanya. Buat nganalisanya pakai namanya Browser History Examiner. Alat ini memerlukan lisensi. Tersedia dalam versi percobaan. Ya, capek deh. Nggak ada yang free. Tool open source. Di sini gini. Nah, harus spesifik. Jadi kalau kita masukin prompt harus rada spesifik supaya lebih enak. Oh, langsung keluar kan. Hindsight, DB browser, browsing history view. Ini ada ininya. Langsung keluar. Oke juga lah. Jadi ada yang open source ya. Jadi harus pinter ngasih prompt supaya kita dapat yang free aja. Kalau nggak mabok dapat yang ini. Oke, ini udah beres. Oh, ini udah beres ya. Sekarang kita akan masuk. Ini saya tutup. Ini saya tutup. Oke, sekarang kita teknik analisa. Ini ada beberapa yang akan dicoba dibahas di sini. Ini cuman dikasih highlight doang, kasih judul doang sih judul. Nanti ini ada pertanyaan dari Ilyasa. Kalau misalnya ada orang yang bikin posting provokatif di medsos, terus dikasuskan di pengadilan, sebelum postingnya dihapus, kira-kira ada nggak betul untuk mengarsip posting medsos dijadikan barang bukti di pengadilan? Kebanyakan orang-orang ya di screenshot. Jadi caranya screenshot sih kepaksa. Walaupun screenshot adalah bukan barang bukti yang sesuai dengan undang-undang ITE, transaksi elektronik. Jadi screenshot sebenarnya bukan. Cuman kalau mau global banget di screenshot supaya bisa seru, di screenshot sama berapa orang kita arsip dikasihin ke media. Jadi barang buktinya ada di media massa. Jadi pengadilan bikin viral sih sebetulnya. Kita viralin. Jadi screenshot bikin viral. Nah udah pusing kepala. Soalnya jujur kalau kita lewat pengadilan waktunya berbulan-bulan tuh buat proses pening kepala. Kalau udah screenshot viral waktunya cepat banget. Itu. Oke. Tapi screenshot aja biasanya sama hakim dibuang. Parah. Hakim Indonesia nggak mau screenshot sih sebenarnya, dia nggak suka sama screenshot. Soalnya screenshot itu bisa diedit. Makanya hakimnya nggak mau, sampai males sama screenshot. Itu. Tapi ya kalau datanya cuma screenshot, ya apa boleh buat sih, pusing kepala. Itu kira-kira beres ya. Uh, ini kita akan coba lihat file carving. Carving itu kita nyari dari file system. Ini global aja nih ya. Nanti kita akan praktekin beneran nanti di kuliah yang nanti ya. Terus email analysis, web history analysis, sama registry analysis. File carving adalah teknik pemulihan data yang memungkinkan kita mengekstrak file di hard disk yang rusak atau hilang. Oke. Jadi ini kita misalnya dapat hard disk atau USB flash disk segala macam. Filenya udah di-delete gitu misalnya sama pelaku. Nah, teknik ini kita bisa pakai buat dapetin file aslinya lagi. Dan ini biasanya dipakai di apa sih? Di Jakarta, di apa sih? Di Glodok.
Kalau mau dapetin, kalau misalnya harddisknya rusak, kita pengen dapetin filenya lagi. Nah, itu biasanya suka diglodok. Dia sebenarnya melakukan hal seperti ini. Gitu ya. Dia rekonstruksi filenya. Tapi belum tentu bisa dapat yang asli semuanya loh. Oke. Kalau udah pernah ditulis ulang harddisknya, biasanya filenya bisa ketimpa nih. Kalau udah kayak gitu ya nggak bisa diapain. Kalau belum ketimpa masih bisa dibalikin. Kira-kira gitu. Nanti kita akan praktekkan di pertemuan yang selanjutnya. Tapi kira-kira kayak gini. Kalau pengen tahu ini makhluknya buat seperti apa file carving itu, bisa nanti ini kita copy paste di sini di ChatGPT. Tapi sebaiknya pakai ChatGPT yang berbayar ya, atau saya coba pakai Gemini, bisa nggak ya? Gemini saya lihat kemarin kayaknya rada rada lumayan juga sekarang udah. Oke. Kalau deep search di Gemini ini banget, aduh lama banget nunggunya. Jadi saya nggak pakai deep search. Eh, Sebutkan tool yang bisa digunakan untuk proses ini. Oke, coba kita ambil ya. Yalah, nggak ada. Kok nggak bisa diambil? Ada, alah, alah. Ini saya kerjain juga di ChatGPT. Iya. Cuman ChatGPT saya kan bayar ya, $20. Makanya saya bisa klik search the web. Jadi dia lebih presisi jawabannya sih. Ini ada contohnya yang buat ekstrak file dan sebagainya. Oke. Jadi kita bisa pakai tool-tool seperti ini. Cuman ini harus pakai toolnya disebutin ya. Tool open source di Linux. Kalau mau spesifik jadi kayak gitu kepaksa. Kalau enggak dia kasihnya yang berbayar, males banget deh gue. Kalau berbayar sih ada, cuman kan nah ini ada. Terus ada nih cara installnya Foremost. Ada lagi nih caranya kayak gini. Terus ada lagi Scalpel. Ini cara installnya. Udah buka ya? Wah, Jakarta udah buka. Oke, kita akan lanjut lagi di jam 18.30 ya. Jadi sempat buka sama sholat. Kita mulai jam 18.30. Oke, selamat berbuka puasa. Kita lanjut 18.30.